Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Singasari. Sementara itu, manakala pertempuran itu tengah berlangsung dengan dahsyatnya, di dalam istana, Baginda Kertajaya memutuskan tetap tinggal di dalam istana. Dirinya menjadi gelisah. Seorang prajurit yang nampak melintas segera dipanggilnya. Baginda, prajurit. Ya, Baginda. Aku sudah tidak mendengar gemuruhnya peperangan, kecuali suara orang yang nampaknya berkelahi. Benarkah itu? Hamba tuanku. Lalu bagaimana dengan peperangan itu? Ceritakanlah kepadaku, prajurit. Ampun, tuanku. Sebaiknya hamba memanggil senopati yang memimpin pengawalan istana pada saat ini, yang akan memberikan keterangan yang lebih jelas dari yang bisa hamba laporkan, tuanku. Aku mengerti apa yang ada di dalam perasaanmu, prajurit. Nampaknya kau takut. Aku memang pernah bertindak keterlaluan, membunuh seorang prajurit yang memberikan laporan yang tidak menyenangkanku. Disitulah letak kesalahan yang pernah aku perbuat, prajurit, yang membuatmu sekarang takut pula. Tetapi percayalah kepadaku, prajurit, bahwa pada saat ini aku telah melihat segala kekurangan yang pernah kuperbuat. Rupanya Hyang Batara Agung telah menghukumku, prajurit. Kau jangan takut. Ceritakanlah kepadaku bagaimana dengan peperangan itu. Hamba tuanku, peperangan memang telah berakhir, tuanku. Dan siapa yang keluar sebagai pemenangnya? Kediri kalah, tuanku. Oh, telah aku duga. Memang demikianlah yang akan terjadi. Terima kasih, prajurit. Kau telah berbuat sebaik-baiknya. Tetapi, siapakah yang sedang berkelahi di sana itu? Teriakan-teriakannya sedemikian lantangnya hingga terdengar sampai kemari. Ken Arok, tuanku. Ken Arok? Ya. Lalu siapa yang menjadi lawannya? Gusti Tumenggung Murtiwandawa, tuanku. Mendadak, rona wajah Baginda Kertajaya berubah. Seperti ada sesuatu yang menggerayangi permukaan hatinya. Prajurit itu melihat bagaimana Baginda berusaha mengendalikan gejolak di dalam dadanya sendiri. Dengan pandangan yang sepertinya tidak percaya menatap prajurit di depannya. Benarkah apa yang kau katakan, prajurit? Yang bertempur itu adalah Tumenggung Murtiwandawa. Hamba tuanku, demikianlah sebenarnya. Murtiwandawa, Jagadewa Batara. Apa yang dilakukan itu adalah untuk membela Kediri, membela negerinya, bukan membela aku. Murtiwandawa, kau benar. Apa yang kau lakukan itu benar, tidak ada gunanya kau membela aku. Tidak ada gunanya membela Kertajaya. Kertajaya bermaksud berdiri, tetapi raja yang gelisah itu seperti tidak memiliki sisa kekuatan lagi, sehingga kembali duduk di atas damparnya. Sedangkan prajurit itu masih tetap bersila di depannya dengan tatapan mata tertunduk. Beberapa saat waktu berlalu, suasana hening mencengkram ruangan itu. Prajurit yang menghadap raja itu menjadi gelisah.
karena Kertajaya tidak segera memerintahkannya untuk segera meninggalkan ruangan itu. Prajurit, hamba tuanku. Lalu bagaimana dengan Aryabanya? Apakah kau mendengar sesuatu tentang orang itu? Menurut yang aku dengar, Aryabanya bermaksud berkhianat kepadaku. Ia tidak membawa pasukan yang dipimpinnya untuk menyongsong pasukan Ganter. Tetapi dia akan membiarkan pasukan itu menggilas Kediri. Benarkah berita itu, prajurit? Hamba tuanku, menurut yang hamba dengar, berita itu memang benar, namun sekarang Tumenggung Aryabanya telah terbunuh, tuanku. Aryabanya telah terbunuh? Hamba tuanku, demikianlah yang terjadi. Pasukan Ganter yang dipimpin oleh Rangga Lampitan itu justru menyerang mereka. Pertempuran pun kabarnya telah pecah dan Tumenggung Aryabanya terbunuh, tuanku. Jaga Dewa Batara. Batara Agung telah menjatuhkan murkanya ke atas bumi Kediri. Dan semuanya bersumber kepada kesombonganku. Kesombongan Kertajaya. Bagaimana dengan Permaisuri dan Sekar Kedaton yang melarikan diri, meloloskan diri dari istana? Apakah ada kabar mereka berhasil melakukan itu dengan selamat? Apakah kau mengetahuinya, prajurit? Mohon ampun, tuanku. Hamba tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tuanku. Karena sebenarnya lah, hamba belum mendengar berita apapun tentang Tuan Putri Permaisuri dan Tuan Putri Sekar Kedaton. Prajurit, hamba Baginda. Tahukah kau mengapa aku sangat terkejut mendengar laporanmu tentang apa yang dilakukan oleh Tumenggung Murtiwandawa? Ampun, tuanku. Hamba tidak mengerti. Karena kesalahan yang diperbuatnya, aku pernah menjatuhkan perintah untuk memburunya, menumpas dengan segenap keluarganya. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Tumenggung Murtiwandawa justru bertempur menghadapi Ken Arok, menghadapi musuhku. Semakin terbuka mata hatiku, semakin terbelejeti jantungku, prajurit. Yang Batara Agung telah membuka mataku sekarang. Justru di saat Kediri sedang runtuh, di saat Sandiakala Ning Kediri, kesombongan Kertajaya, keangkuhannya runtuh. Prajurit, hamba, pada saat seperti ini, bagaimanakah sikapmu? Apakah kau ingin tetap mengabdi kepadaku? Jangan bingung, prajurit. Kau memang terlampau kecil untuk dibandingkan dengan Tumenggung Murtiwandawa. Kau tidak perlu membuta mengabdi kepadaku. Kau mempunyai anak dan istri, bukan? Hamba, tuanku. Hamba memang mempunyai anak dan istri. Berapa istrimu? 3, tuanku. 4 anak hamba. 3. Kau terlampau banyak memiliki istri, prajurit. Tetapi jika kau sampai terbunuh di dalam peperangan, tentu tidak akan ada yang mengurusi mereka. Mereka akan bisa mendapatkan suami lagi, tuanku. Apakah dengan demikian kau memang berkeinginan mati? Tidak, tuanku. Hamba tentu berkeinginan memiliki umur panjang. Baiklah. Terima kasih untuk segala keterangan yang kau berikan kepadaku, prajurit. Dan sekarang, aku perkenankan kau meninggalkan ruangan ini. Sebuah serangan yang luar biasa baru saja terjadi. Tumenggung Murtiwandawa yang bagaikan terbang dengan tombak terjulur dengan gerakan sangat tidak terduga telah menggeliat di udara, menempatkan tubuhnya terbang jauh di atas tubuh Ken Arok yang sedang menyongsongnya. Adalah mata tombak yang dipegang Tumenggung itu yang menyambar kepala Ken Arok dan kemudian berhasil memporak-porandakan gelung rambutnya. Ken Arok sangat marah. Dia segera melenting mengambil jarak. Gila, kenapa? Paman hampir saja menebas kepalaku.
Gelung-gelingmu telah mudar, Ken Arok. Gila. Selanjutnya, kepalamu yang akan kukail, Ken Arok. Aku tidak telaten dengan pertempuran ini, Paman. Lalu apa maumu? Jika kita terus bertempur dengan cara yang seperti ini, maka dalam waktu 10 hari pertempuran ini belum tentu selesai. Mari kita akhiri dengan benturan Aji Pamungkas, supaya cepat kelihatan hasilnya. Jika aku harus mati di tangan Paman Murtiwandawa, maka segeralah mati. Sebaliknya jika Paman Temenggung yang memenangkan perang tanding ini, Paman boleh mengangkat diri menjadi raja di Kediri. Sayang sekali, aku tidak berminat. Berminat atau tidak, mari kita mengadu Aji Pamungkas. Baik, aku akan layani keinginanmu. Sebenarnya lah, jantung semua yang menyaksikan peristiwa itu berdebar-debar. Semua mata bagaikan melotot, tidak ingin kehilangan peristiwa yang tentu sangat luar biasa. Dalam pada itu, perempuan yang mengenakan ikat kepala di kening dan berdandan seperti lelaki dan tidak menarik paleh dirinya sendiri. Tanpa setahu siapapun, perempuan tua itu dengan cara yang hanya diketahuinya sendiri mengendalikan Temenggung Murtiwandawa. Dan Ken Arok telah berjalan mundur. Dia kemudian mengaum. Sebuah keadaan yang aneh dan sangat mendebarkan telah terjadi. Mata Ken Arok bagaikan bercahaya, namun yang lebih mendebarkan adalah udara yang mengelilingi Ken Arok, seolah bergerak. Semua orang yang mampu melihat dengan jelas keadaan yang tidak sewajarnya itu. Sebuah ajian yang sangat dahsyat telah siap untuk dilemparkan singa liar padang karautan. Ajian yang tidak ada namanya, karena kemampuan itu telah menyatu di tubuh Ken Arok sejak kelahirannya. Namun sementara itu, Sakya Murti juga telah menyiapkan sebuah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang barangkali mampu meruntuhkan gunung dan membuat asap lautan. Namun tiba-tiba saja, Temenggung Murtiwandawa telah bergerak sangat cepat. Tubuhnya berputar bagaikan sebuah gasing. Dan ketika berhenti, telah menyiapkan sebuah sikap yang mendebarkan. Tangan kanannya mendekap kening. Ken Arok berdesir. Dia mengenali sesuatu dengan sikap itu, namun terlambat. Gila, aku tidak sempat melihatnya. Apa yang baru saja terjadi? Sebuah benturan yang dahsyat telah terjadi. Lihat, aku terjatuh. Bibirnya berdarah. Dan lihat lawannya. Ia masih mampu berdiri. Bukan iya. Selama ini aku mengira Ken Arok adalah orang yang tidak mungkin menemukan lawan. Iya ya. Ternyata sekarang ada orang yang mampu membuatnya kelabakan. Itulah sebabnya isi dari kehidupan ini. Siapa yang tinggi, ternyata ada yang melebihi tingginya. Sebuah benturan yang sangat dahsyat telah terjadi. Demikian Temenggung Murtiwandawa menggerakkan tangannya bagaikan mengibaskan sesuatu. Seberkas sinar telah melesat menyongsong kekuatan yang telah dilepas pula. Ledakan gemuruh yang disusul oleh udara yang mengimbas kasar menerpa ke segala penjuru. Ken Arok terhenyak untuk kemudian terjengkang. Darah telah mengalir dari sudut bibirnya. Ken Arok berusaha untuk bangkit, tetapi dia terhuyung-huyung kembali. Sementara ternyata tidak demikian keadaan Temenggung Murtiwandawa. Seperti ada sesuatu yang tidak wajar. Temenggung Murtiwandawa pun kebingungan. Kenapa dengan diriku ini? Ada apa denganku? Ada apa dengan diriku ini? Jangan melawan Temenggung Murtiwandawa. Jangan melawan. Kau harus menuruti segala perintahku. Ayo, bukankah kau ingin menjadi Kumbakarna? Bukankah kau ingin mengamuk? Lihat di sekelilingmu. Lihatlah di sekelilingmu. Banyak orang, bukan? Mereka semua sedang mengepungmu. Mereka akan membunuhmu.
Ayo Kumbakarna, mengamuklah, mengamuklah. Mulailah Kumbakarna. Mereka mengepungku. Mereka akan membunuh aku. Mengamuklah. Ya, mengamuklah. Bukankah kau sedang mencari kematian dengan cara terhormat? Iya, aku ingin mati. Matilah. Tetapi mengamuklah. Kekuatan untuk mengamuk itu telah berada di keningmu. Dekaplah. Kau akan merasakannya. Ayo Kumbakarna. Buatlah tempat ini menjadi karang abang. Buatlah sebuah banjir darah. Lakukan saja. Jangan ragu-ragu. Ayo, majulah kalian semuanya. Ayo, majulah kalian semuanya. Siapa yang ingin mati, mendekatlah. Mendekat kepadaku. Aku remukkan kepalamu. Bagaikan raksasa yang sedang melakukan triwikrama, Tumenggung Murtiwandawa menggeram. Orang-orang yang mengepung menjadi ngeri. Tetapi yang lebih terkejut lagi adalah Ken Arok, singa liar padang karautan yang telah berhasil menguasai diri lagi itu setelah benturan ajiannya terbelalak memandang kening Tumenggung Murtiwandawa. Uma Durga para Bandari. Gila, tanda aneh berwarna merah itu menunjukkan bahwa Paman Murtiwandawa berada di dalam pengaruhnya. Wah, pantas ia telah menjadi raksasa mengerikan. Kekuatannya bagaikan kekuatan iblis yang baru saja naik dari dasar neraka. Ayo, maju kalian semuanya. Maju. Paman Murtiwandawa, sadar Paman telah dikuasai Durga. Maju kalian semuanya. Ayo majulah. Hadapi aku. Aku antarkan kematian kalian untuk menjadi santapan para hantu penghuni dasar neraka. Ayo, majulah kalian semuanya. Paman, tunggu. Di kening Paman ada sebuah tanda merah. Paman telah dikuasai Durga. Kau sedang bicara apa, anak muda? Paman Murtiwandawa, Paman telah dikuasai Durga. Paman melakukan semua ini di luar kesadaran Paman. Cobalah Paman renungkan hal itu. Usahakan Paman menguasai diri. Paman, sadarlah. Paman telah dikuasai Durga. Paman Murtiwandawa harus menguasai diri. Kalian semua telah mengepungku. Kalian semua tentu akan membunuhku. Ayo, kalian semua telah mengepungku. Kalian tentu akan membunuhku. Apa kalian pikir aku akan takut menghadapi kalian? Hah? Ayo, maju. Majulah kalian semuanya. Paman, sadarlah. Paman, sadarlah. Paman tengah tidak menyadari keadaan. Paman harus menguasai diri. Gila. Yang terjadi kemudian bukan lagi perang tanding. Masakya Murti tidak hanya menyerang Ken Arok, tetapi serangannya juga ditujukan pada prajurit yang mengepungnya, sehingga mereka kemudian ikut menyerang. Pertempuran yang kemudian terjadi seolah demikian banyak orang tengah mengepung dan memburu seekor harimau. Tetapi harimau itu bukan sembarang harimau, bukan harimau yang mudah dilumpuhkan, tetapi bahkan telah meminta banyak korban. Korban-korban kemudian berjatuhan. Setiap sambaran tombak Tumenggung Murtiwandawa selalu berarti maut bagi korbannya. Gila, aku tidak boleh membiarkan hal ini begitu saja. Apa boleh buat? Paman Murtiwandawa tidak mungkin disadarkan. Aku tentu tidak akan membiarkan korban yang jatuh terus bertambah. Nampaknya telah menjadi takdir.
Orang itu akan mati dengan cara seperti ini. Aku tidak boleh merasa ragu-ragu. Aku harus melumpuhkannya. Hilang! Korban luka atau mati semakin banyak oleh serangan Murtiwan Dawa. Tetapi setiap serangan Ken Arok yang tidak terelakkan juga berakibat fatal bagi Tumenggung Murtiwan Dawa. Ketahanan badak seseorang ada batasnya. Itulah sebabnya ketika beberapa waktu berlalu, tubuh Tumenggung Murtiwan Dawa telah arang keranjang. Bahkan kemudian tidak mampu bergerak lagi, kecuali berdiri dengan tombak masih berada di tangannya. Berhenti! Hentikan serangan! Mengapa malah dihentikan? Orang itu sudah tidak berdaya. Lihat, dengan mudah kita tinggal membunuhnya. Ya, mengapa justru dihentikan? Kawan-kawan kita sudah banyak yang menjadi korban. Lihat, berapa kawan kita yang mati. Dan berapa kawan kita yang terluka. Tidak terhitung jumlahnya. Kita bunuh saja. Kita bunuh orang itu. Bunuh. Bantai orang itu. Kita bantai untuk menukar kawan-kawan kita yang dibunuhnya. Tenang kalian semua. Aku minta diam. Diam. Lihat orang ini. Nama sebenarnya adalah Sakya Murti. Yang kemudian ia lebih terkenal dengan nama yang lain, Tumenggung Murtiwan Dawa. Sekarang ia telah melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Terlampau banyak korban kawan kita yang telah menjadi endok amun-amun karena perbuatannya. Kita tidak bisa membiarkan perbuatannya itu begitu saja, bukan? Kita bunuh orang itu. Kita tidak bisa memaafkannya. Kita bunuh saja. Baik. Aku sependapat. Aku setuju dengan isi hati kalian. Orang ini harus dibunuh. Ia sudah kehilangan tenaganya. Akan tetapi itu bukan berarti kita harus memaafkannya. Akulah yang akan menjatuhkan tangan untuk merampunginya. Dengan sebuah hukuman yang paling dahsyat. Kalian lihat saja. Kalian lihat apa yang akan kulakukan. Ken Arok berjalan mengitari Sakya Murti, seolah sedang mencari sudut yang paling sesuai untuk membantai Sakya Murti yang sudah kehilangan kekuatan itu. Dan Ken Arok pun kemudian menggeram. Tangannya mengempang, sebuah hajian yang dahsyat telah disiapkannya. Aku tidak boleh gagal. Aku harus berhasil mengenai keningnya. Aku harus tepat sasaran mengenai keningnya. Tidak boleh meleset. Harus kena. Keparat kau, Ken Arok. Keparat kau berdebah. Laknat. Setan kau, Ken Arok. Setan alas kau, Ken Arok. Sebuah kenyataan sangat mengejutkan. Orang-orang yang menyaksikan terpana. Mereka terperanjat ketika menyaksikan serangan itu ternyata tidak ditujukan kepada Tumenggung Murtiwan Dawa, tapi pada seseorang yang berada di antara penonton. Dan orang itu memakai ikat kepala di kening, berdandan seperti lelaki. Ternyata menilik suaranya, orang itu adalah seorang perempuan. Kok jadi begini? Ada apa ya? Aku sendiri tidak tahu. Mengapa justru aku menyerang seorang perempuan? Siapa pula perempuan itu? Wah, jadi menarik sekali persoalan ini. Lihat. Di kening perempuan itu ada apanya? Mata. Benarkah itu mata? Cut. Licik kau, Ken Arok. Licik kau. Setan alas. Licik kau. Kau katakan aku licik, Uma Durga. Kau sendiri. Apa yang kau lakukan, Uma Durga? Kau telah memperalat Tumenggung Murtiwan Dawa untuk memuaskan nafsu kebinatanganmu. Orang itu memang harus mati. Ia adalah orang yang menjadi induk garis keturunan dari bayi yang akan menjadi sandungan langkahku. Mati baginya adalah hal yang seharusnya. Aku pikir kaulah yang seharusnya mati di sini, Uma Durga. Setinggi apapun ilmu kanuragan yang kau miliki, akan tetapi menghadapi aku dengan sedemikian banyak orang-orangku, apa yang bisa kau lakukan?
Apa yang bisa aku lakukan? Hah? Lihat! Lihat! Hai! Oh, keparat! Jangan lari kau iblis! Ken Arok menjadi sangat geram oleh marahnya umat Durga yang telah lenyap dari pandangan mata. Sebuah benda yang dibanting dan kemudian menimbulkan asap serta menyelubungi tubuh pemuja Durga itu menyebabkan umat Durga kemudian hilang. Para prajurit terbelalak, semua berdesak-desakan. Paman. Terima kasih, Ken Arok. Paman jangan mengucapkan terima kasih. Apa yang telah aku perbuat kepada Paman, sehingga Paman mengucapkan terima kasih? Aku merasa aku telah melakukan kewajibanku dengan baik. Semoga Yang Batara Agung berkenan mengampuni segala perbuatan yang pernah aku perbuat. Ken Arok, aku merasa telah menjadi Kumbakarna. Terima kasih. Paman. Aku sudah tidak kuat lagi. Sepertinya aku akan segera mati. Bersediakah kau menolong? Paman, aku akan memanggil seorang tabib yang mumpuni. Paman akan segera diobati. Jangan membohongi diri sendiri, Ken Arok. Kau tahu keadaanku. Dan kau tahu pula apa artinya. Aku tidak mungkin bertahan hidup lebih lama lagi. Aku tidak mempunyai waktu cukup banyak, Ken Arok. Baiklah, Paman. Katakanlah. Temui istriku serta anakku Warapalupi. Ceritakan apa yang telah aku alami. Aku telah mendalui pergi menghadap Hyang Batara Agung. Kemudian Kameswara. Katakan kepada Kameswara dan Pinaka, aku minta maaf. Aku bukan ayah yang baik. Aku telah menyia-nyiakan mereka. Ya, aku buang ketika masih bayi. Karena aku mengira dia lahir dari buah serong yang dilakukan oleh istriku. Ternyata dia benar anak kandungku. Kemudian Pinaka Swasti Ratu. Aku benar-benar iblis yang paling terkutuk. Aku telah memperkosa seorang gadis calon istri adikku sendiri. Perempuan itu kemudian hamil dan melahirkan bayi. Dia Pinaka. Belum sempurna dalam aku berbuat terkutuk. Aku bahkan telah membunuh Galuh Urang adikku sendiri yang telah membesarkan Pinaka. Pinaka tidak akan mengampuni aku. Katakan kepadanya, Ken Arok. Aku telah menebus semua perbuatan biadab itu.
dengan kematian. Ken Arok. Paman. Nafas itu telah terhenti. Sakyamurti atau Tumenggung Murtiwandawa telah pergi untuk selamanya. Kepalanya terkulai di pangkuan Ken Arok. Ada sebuah desir yang menggerataki dada Ken Arok yang menyebabkannya untuk beberapa saat lamanya Ken Arok termangu. Suasana pun kemudian menjadi hening. Paman Murtiwandawa, Paman Sakyamurti, Paman. Dia sudah pergi, Ken Arok. Yang Batara Agung telah berkenan memanggilnya dengan sebuah cara yang terhormat. Uma Durga keparat, keparat iblis. Aku tidak akan mengampunimu, Uma. Kau tidak mempunyai tempat untuk lahir dan hidup kembali di dunia ini. Kau tidak akan lepas dari tangan Ken Arok kemanapun kau bersembunyi. Paman Murtiwandawa, tidurlah Paman dengan tenang. Aku akan membalaskan apa yang telah kau alami, Paman. Aku berjanji, Paman. Perempuan pemuja Batari Durga itu tidak akan mendapatkan tempat di dunia ini. Percayalah, Paman. Ken Arok, sudahlah. Biarlah para prajurit akan mengurusi jasadnya. Ya, ia layak mendapatkan penghormatan Kakang Rangga Lampitan. Ia seorang prajurit sejati. Tumenggung Murtiwandawa bukan orang sembarangan. Kita harus menyelenggarakan penghormatan kepadanya. Kematiannya harus diantarkan dengan puja dan puji, serta doa para Brahmana dan para suci. Aku menghendaki jasad Paman Tumenggung Murtiwandawa diperabukan. Kau bisa memerintahkannya kepada para prajurit. Ken Arok kemudian berdiri, menebarkan pandangan matanya menyapu kepada semua orang yang seperti tumpah ruah di alun-alun itu. Suasana hening, tidak ada seorang pun yang bersuara. Semuanya seperti sepakat menunggu Ken Arok berbicara. Kalian semuanya melihat seorang Tumenggung bernama Murtiwandawa telah mati. Tetapi bagaimana dan orang macam apakah Tumenggung Murtiwandawa ini di mata kalian? Ia telah membunuh banyak orang. Korban berjatuhan tidak terbilang jumlahnya di antara kita. Teman-teman kalian telah menjadi kembang peperangan, mati di tangannya. Orang macam apakah Tumenggung Murtiwandawa ini di mata kalian? Apakah yang kita akan lakukan terhadap layonnya? Terhadap Kunarpanya yang telah membeku? Adakah di antara kalian yang ingin mengatakan sesuatu? Apakah mayatnya akan kita onggokkan begitu saja? Atau karena ia telah membunuh banyak sekali kawan kita, maka mayatnya pantas kita berikan kepada anjing-anjing dan serigala liar di hutan? Bagaimana? Ayo katakanlah sesuatu. Apa yang akan kita lakukan terhadap mayatnya? Buang saja mayatnya, hanyutkan ke sungai. Iya, buang saja mayatnya. Dia telah membunuh banyak kawan kita. Buang saja mayatnya, atau hanyutkan saja ke sungai. Iya, hanyutkan ke sungai. Buang saja ke hutan, biar dimakan harimau. Ya, betul saja ke hutan, biar dimakan harimau. Iya, betul. Jadi kalian sependapat jika mayat Tumenggung Murtiwandawa ini kita buang ke sungai dan kita hinakan. Demikian? Ya. Jika demikian jawaban kalian, kalian tidak patut menjadi prajurit. Lebih baik kalian menjadi perampok atau gerombolan liar yang tidak tahu tatanan. Sikap kalian
bukanlah sikap seorang prajurit sejati. Wah, kok malah kita yang disalahkan? Apa sebenarnya yang dimaksud Aku Wu? Kawan, bukankah orang itu telah banyak mencelakakan kawan-kawan kita? Lalu, apa yang mesti kita lakukan? Memberi penghormatan kepadanya? Itu tidak mungkin. Dengarlah kalian semuanya. Pada dasarnya, siapapun yang mati di dalam medan pertempuran dilihat dari sudut pandang golongan yang dibelanya, maka orang itu disebut pahlawan. Bagi kalian, teman-teman kalian yang gugur adalah pahlawan. Sebaliknya, jika yang terbantai di dalam peperangan itu adalah musuh kalian, maka mereka tidak mempunyai arti apa-apa. Mengapa kalian harus marah melihat Temenggung Murtiwandawa telah membunuh terlampau banyak kawan-kawan kalian? Temenggung Murtiwandawa, sebagaimana kalian mengetahui, ia mencoba untuk menjadi Kumbakarna. Para prajurit termangu, seolah mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk mencernakan apa yang baru saja dikatakan oleh Ken Arok. Rasanya sulit mereka untuk mengerti bagaimana mungkin memberikan penghormatan kepada mayat musuh yang telah banyak membunuh, membantai sedemikian banyak kawannya. Sesaat kemudian, ketika Ken Arok memberi isyarat dengan tangannya, para prajurit yang berkumpul di alun-alun itu kemudian bubar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.